Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wia Priyanti dengan NIM 10584110919 dari kelas 6C Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah keamanan komputer. Di sini saya menjelaskan tentang materi dari chapter 2, 3, dan 4. 3. Prinsip keamanan cyber security. Prinsip pertama, prinsip kerasan. Prinsip kerasan mencegah pengungkapan informasi kepada orang, sumber daya, dan proses yang tidak berwenang. Istilah lain untuk kerasan adalah privasi. Organisasi membatasi akses untuk memastikan bahwa hanya operator yang berwenang yang dapat menggunakan data atau sumber daya jaringan lainnya. Misalnya, seseorang programmer tidak boleh memiliki akses ke informasi pribadi semua karyawan. Organisasi perlu melatih karyawan tentang praktik terbaik dalam menjaga informasi sensitif untuk melindungi diri mereka sendiri dan organisasi dari serangan. Metode yang digunakan untuk memastikan kerasan termasuk enkripsi data, autentikasi, dan kontrol akses. Prinsip integritas. Kedua, prinsip integritas data. Integritas adalah akurasi, konsistensi data, dan kepercayaan data selama seluruh siklus hidupnya. Istilah lain integritas adalah kualitas. Data mengalami sejumlah operasi seperti capture, stroke, get, retrieval, update, dan transfer. Data harus tidak berubah selama semua operasi ini oleh entitas berwenang. Metode yang digunakan untuk memastikan integritas data termasuk hashing, pemeriksaan validasi data, pemeriksaan konsistensi data, dan kontrol akses. Sistem integritas data dapat mencakup satu atau lebih metode yang tercantum di atas. Ketiga, prinsip ketersediaan. Prinsip ketersediaan data adalah prinsip yang digunakan menggambarkan kebutuhan untuk menjaga ketersediaan sistem informasi dan layanan setiap saat. Serangan siber dan kegagalan sistem dapat mencegah akses ke sistem dan layanan informasi, misalnya mengganggu ketersediaan sistem web pesaing dengan menurunkannya, dapat memberikan keuntungan bagi pesaingnya. Serangan penolakan layanan DOS ini mengancam ketersediaan sistem dan mencegah penggunaan yang sah mengakses dan menggunakan sistem informasi saat dibutuhkan. Metode yang digunakan untuk memastikan ketersediaan mencakup redundansi sistem, pencadangan sistem, peningkatan ketahanan sistem, pemeliharaan peralatan sistem, operasi dan perangkat lunak terkini, dan rencana untuk segera pulih dari bencana yang tidak terduga. Untuk melindungi privasi data, organisasi atau perusahaan mengumpulkan sejumlah besar data. Sebagian besar data ini tidak sensitif karena tersedia untuk umum, seperti nama dan nomor telepon. Namun, data yang dikumpulkan bersifat sensitif. Informasi sensitif adalah data yang dilindungi dari akses tidak sah untuk melindungi individu atau organisasi. Ada 3 jenis informasi sensitif, yaitu informasi pribadi. Informasi pribadi adalah informasi mengenal pribadi yang melacak kembali ke individu. Yang kedua, informasi bisnis. Informasi bisnis adalah informasi yang mencakup segala sesuatu yang menimbulkan risiko bagi organisasi, ditemukan oleh publik atau pesaing. Informasi yang ketiga, informasi rahasia adalah informasi memiliki suatu badan pemerintah yang diklasifikasikan menurut tingkat kepekaannya. Model dan perlindungan keamanan siber ISO. Tujuan pengendalian ISO 27001 berhubungan langsung dengan kebijakan prosedur dan pedoman keamanan siber organisasi yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Kontrol ISO 27002 memberikan arahan teknis, misalnya manajemen, atas penetapan kebijakan yang menetapkan perlindungan semua data yang masuk atau keluar dari organisasi. Menerapkan teknologi untuk memenuhi tujuan kebijakan tidak akan melibatkan manajemen tingkat atas. Merupakan tanggung jawab profesional IT untuk menerapkan dan mengkonfigurasi peralatan yang digunakan untuk memenuhi arahan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dengan benar. Tujuan
kontrol 12 domain terdiri dari tujuan kontrol yang definisikan dari 2701. Bagian standar tujuan kontrol menentukan persyaratan tingkat tinggi untuk menerapkan ISM yang komprehensif. Tim manajemen organisasi menggunakan tujuan pengendalian ISO 2701 mampu mengimplementasikan kebijakan keamanan organisasi. Tujuan kontrol penyediaan dapat periksa untuk digunakan selama audit manajemen keamanan. Banyak organisasi harus lulus audit SNKI untuk mendapatkan pertunjukan yang sesuai dengan ISO 27001. Sertifikasi dan kepatuhan memberikan kepercayaan bagi dua organisasi yang perlu mempercayai data dan operasi rahasia satu sama lain. Audit kepatuhan dan keamanan memungkinkan bahwa organisasi terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi mereka. Tentang chapter 3, apa itu malware? Perangkat lunak berbahaya atau malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu operasi komputer atau mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau isi pengguna, yaitu virus. Virus adalah kode yang berbahaya yang dilampirkan ke file seperti program biasa. Sebagian besar virus memerlukan inisiasi pengguna akhir dan dapat diaktifkan pada waktu atau tanggal tertentu. Virus komputer biasanya menyebar melalui salah satu dari 3 cara: dari media yang dapat dipindahkan, dari unduhan, dan dari internet. Dari lampiran email, virus bisa tidak berbahaya dan hanya menampilkan gambar atau bisa merusak, seperti virus yang mengubah atau menghapus data. Caching word adalah kode yang berbahaya yang mereplikasikan dengan secara independen menginfiltrasi keteratan dalam jaringan. ROM biasanya melambat jaringan, sedangkan virus membutuhkan program host untuk berjalan. Wordle berjalan dengan sendirinya. Kuda Troya. Trojan Horse adalah malware yang melakukan operasi jahat dengan kedok operasi yang diingat, seperti bermain game online. Kode berbahaya yang mengakses kualitas hak istimewa pengguna yang menjalankan. Kuda Trojan berbeda dari virus karena Trojan mengikuti dirinya ke file yang tidak dapat dieksekusi, seperti file gambar, file audio, atau game. Bom logika adalah program yang jahat menggunakan pemicu untuk membagikan kode berbahaya. Misalnya, pemicu dapat berupa tanggal, waktu program lain yang berjalan, atau penghapusan akun pengguna. Bom logika tetap tidak aktif sampai peristiwa pemicu itu terjadi. Ransomware menahan sistem komputer atau data yang dilindunginya hingga target melakukan pembayaran. Ransomware biasanya bekerja dengan mengenkripsi data di komputer. Backdoor dan rocket backdoor mengacu pada program atau kode yang diperkenalkan oleh penjahat yang telah mengkompromikan sistem. Pintu belakang melalui identitas normal yang digunakan untuk mengakses sistem. Beberapa program backdoor yang umum adalah NetBoosted Backoffice, yang keduanya memungkinkan akses jarak jauh ke pengguna sistem yang tidak sah. Power Adware dan Spire adalah perangkat lunak yang memungkinkan penjahat untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas komputer. Pengguna adware biasanya menampilkan pop-up yang mengganggu untuk menghasilkan pendapatan bagi pembuatnya. Malware dapat mengalihkan minat pengguna dengan melacak sistem web yang dikunjungi, kemudian dapat mengirim iklan pop-up yang berkaitan dengan situs tersebut. Shareware memujuk pengguna untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan rasa takut. Shareware memasukkan jendela pop-up yang menyerupai jendela dalam sistem operasi. Rekayasa sosial adalah cara yang sepenuhnya non-teknis bagi penjahat untuk mengumpulkan informasi tentang target. Rekayasa sosial adalah serangan yang mencoba manipulasi individu untuk melakukan tindakan atau bocoran informasi rahasia. Insinyur sosial sering mengandalkan kesediaan orang untuk membantu, tetapi juga memangsa kelemahan orang. Misalnya, penyerang dapat menghubungi karyawan yang berwenang dengan masalah mendesak yang memerlukan akses jaringan segera.
menarik ke rombongan karyawan, meminta otoritas menggunakan teknik, menjatuhkan nama, atau menarik keserakan karyawan. Ini adalah beberapa jenis serangan rekayasa sosial. Threatening adalah saat menyerang, memanggil seseorang, dan membohong kepada mereka dalam upaya mendapatkan akses ke data istimewa. Contohnya melibatkan penyerang yang berpura-pura membutuhkan data pribadi atau keuangan untuk menginformasi identitas penerima sesuatu untuk sesuatu. Control code ini adalah saat penyerang meminta informasi pribadi dari suatu pihak dengan Quick Draw Code ini adalah saat penyerang meminta informasi pribadi dari suatu pihak dengan imbalan sesuatu seperti hadiah. Taktik rekayasa sosial insinyur sosial mengandalkan beberapa taktik rekayasa sosial meliputi cenderung untuk mengetahui ketidakikutian oleh otoritas, intimidasi, penjahat menggertak korban untuk mengambil tindakan konsensus sosial. Orang akan mengambil tindakannya jika mereka berpikir bahwa orang lain juga menyukai kelangkaan. Orang akan mengambil tindakan ketika mereka berpikir jumlahnya terbatas. Urgensi. Orang yang mengambil tindakan ketika mereka berpikir ada waktu terbatas. Keakraban. Suka. Penjahat membangun hubungan baik dengan korban untuk menjalin hubungan kepercayaan. Penjahat membangun hubungan saling percaya dengan korban yang mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk membangunnya. Chapter 4. Apa itu kriptografi? Kriptologi adalah ilmu memecahkan kode rahasia. Kriptografi adalah cara menyimpan dan mengirimkan data sehingga hanya menerima yang dituju yang dapat membaca atau memprosesnya. Kriptografi modern menggunakan algoritma yang aman secara komputasi untuk memastikan bahwa penjahat dunia maya tidak dapat dengan mudah mempromosikan informasi yang dilindungi. Dua jenis enskripsi kriptografi dapat memberikan kerahasiaan dengan menggabungkan berbagai alat dan protokol. Ada dua pendekatan untuk memastikan keamanan data saat menggunakan enskripsi. Yang pertama adalah untuk melindungi algoritma. Jika keamanan sistem enskripsi bergantung pada kerahasiaan algoritma sendiri, aspek terpenting adalah menjaga algoritma dengan cara apapun. Setiap kali seseorang mengetahui detail algoritma, setiap pihak yang terlibat perlu mengubah algoritma. Pendekatan itu tidak terdengar sangat aman atau mudah dikelola. Pendekatan kedua adalah untuk melindungi kunci. Dengan kriptografi modern, algoritma bersifat publik. Kunci kriptografi memastikan kerahasiaan data. Kunci kriptografi adalah kata sandi yang merupakan bagian dari input ke dalam algoritma enskripsi bersama dengan data yang membutuhkan enskripsi. Ada dua kelas algoritma enskripsi. Algoritma simetris. Algoritma ini menggunakan kunci yang dibagikan sebelumnya yang sama, terkadang disebut pasangan kunci rahasia, untuk mengenkripsi dan mengenkripsi data. Baik pengirim maupun penerima mengetahui kunci yang dibagikan sebelumnya sebelum komunikasi terenkripsi dimulai. Seperti yang ditunjuk. Kemudian algoritma simetri menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mengimplikasi plain text. Algoritma enskripsi yang menggunakan kunci umum lebih sederhana dan membantukan lebih sedikit daya komputasi. Algoritma asimetri. Algoritma enskripsi menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi data, kunci yang berbeda untuk mendekripsikan data. Satu kunci bersifat publik dan lainnya bersifat pribadi. Dalam enskripsi kunci publik, seorang dapat mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik. Penerima dan penerima satu-satunya dapat mendekripsikan menggunakan kunci pribadi. Pihak bertukar pesan aman tanpa memerlukan kunci yang dibagikan sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan pada tunjukkan. Asimetris lebih kompleks. Algoritma ini sensitif sumber daya dan lebih lambat untuk dieksekusi. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas melacak tindakan kembali seseorang atau proses yang membuat perubahan sistem, mengumpulkan informasi ini dan melaporkan data
Penggunaan organisasi dapat menggunakan data ini untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin termasuk waktu masuk untuk pengguna, apakah pengguna berhasil atau gagal, atau sumber daya jaringan apa yang diakses pengguna. Hal ini memungkinkan organisasi untuk melacak tindakan, kesalahan dan kesalahan selama audit atau investigasi. Menerapkan akuntabilitas. Implementasi akuntabilitas terdiri dari teknologi, kebijakan, prosedur, dan pendidikan. File log memberikan informasi rinci berdasarkan parameter yang dipilih. Misalnya, sebuah organisasi mungkin melihat log untuk kegagalan dan keberhasilan. Login dapat menunjukkan bahwa seseorang penjahat mencoba meretes akun. Keberhasilan proses masuk memberitahu organisasi pengguna mana yang menggunakan sumber daya apa dan kapan. Kapan normal bagi pengguna yang berwenang untuk mengakses jaringan. Pada pukul 3 pagi, kebijakan dan prosedur organisasi menguraikan tindakan apa yang harus dicatat dan bagaimana file log dibuat, ditinjau dan disimpan. Penyimpanan data, pembangunan media, dan persyaratan kepatuhan semuanya memberikan akuntabilitas banyak. Undang-undang mengharuskan penerapan langkah-langkah untuk mengamankan tipe data yang berbeda. Undang-undang ini memadu organisasi tentang cara benar untuk menangani, menyimpan, dan membuat data. Pendidikan dan kesadaran akan kebijakan, prosedur, dan undang-undang terkait organisasi juga dapat berintervensi pada akuntabilitas. Apa itu stegnografi? Stegnografi menyembunyikan data pesan dalam file lain seperti grafik, audio, atau file lainnya. Kelebihan stegnografi dibandingkan kriptografi adalah pesan rahasianya tidak menarik perhatian khusus. Tak seorang pun akan pernah tahu bahwa gambar sebenarnya berisi pesan rahasia. Dengan melihat file baik secara elektronik atau hard copy, ada beberapa komponen yang terlibat dalam menyembunyikan data. Pertama, data yang disematkan, yang merupakan pesan rahasia, cover text atau cover image atau cover audio. Menyembunyikan data yang disematkan yang menghasilkan stego atau stego image atau stego audio atau stego key. Mengontrol proses persembunyian. Baiklah, itu saja presentasi dari materi chapter 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.